Halo, selamat datang di Mahgadget Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah referensi pengalaman saya terkait akun Adobe Stock saya yang di-banned. Kenapa bisa demikian? Saya akan bahas dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang sedang memulai di Adobe Stock atau Microstock lain dan yang sudah memulai duluan daripada saya. Yuk kita bahas. Nah, saya menekuni dunia Microstock, khususnya di Adobe Stock dan Shutterstock. Tapi karena di Adobe Stock itu ternyata lebih legit dibandingkan Shutterstock, ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk modal. Jadi modal sebuah device dan juga stylus. Karena saya bergerak di dunia desain grafis. Akhirnya saya membeli sebuah tablet pada saat itu, Xiaomi Pad 6 seharga 7 juta termasuk dengan perintilan-perintilannya. Nah, ketika saya membeli tablet itu, semangat saya membara untuk membuat sebuah desain. Saya membuat ada sekitar 200 desain dan akhirnya dari desain-desain itu per bulannya saya bisa mendapatkan Rp800.000. Dan dari beberapa bulan saya mencairkannya. Kalian bisa lihat ini adalah hasil pencairan saya di akun PayPal. Jadi kalau kalian itu bekerja di Microstock, kalian harus punya akun PayPal, harus punya NPWP karena kita akan dipotong pajak di sana. Kalau seandainya kita tidak punya NPWP, potongan pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan kita punya NPWP. Nah, setelah masuk di akun rekening saya di Bank BRI, itu sudah beberapa bulan dan totalnya semuanya ada 5 juta rupiah. Tetapi yang terjadi adalah akun saya justru di-banned. Jadi saya belum balik modal, dari modalnya tadi 7 juta, baru balik 5 juta. Jadi kurang 2 juta lagi tapi akun saya sudah di-banned. Dan akhirnya saya down, tablet saya masih ada sampai sekarang. Akhirnya saya jadi banting setir. Nah, banting setirnya ke apa? Nah, sebelum lanjut ke sana, saya jelaskan terlebih dahulu apa penyebab akun saya di-banned dan teman-teman harus waspada dan harus hati-hati. Mudah-mudahan tidak ikut nyemplung di lubang yang sama seperti yang saya alami. Jadi ketika saya membuka akun, tiba-tiba saya mendapatkan pemberitahuan bahwa akun saya itu di-banned. Nah, usut demi usut akhirnya saya membuka akun Gmail, kemudian di situ ternyata ada pemberitahuan bahwa akun saya ini di-banned karena alasan similar content atau pelanggaran hak cipta, atau konten saya ini sama dengan kontributor lainnya. Nah, di sana tidak dijelaskan secara spesifik konten saya yang mana yang sama dengan kontributor yang lain. Nah, akhirnya saya mengajukan diri ke kontak personnya Adobe Stock. Kemudian saya sudah ditelepon beberapa kali, ada 2 kali, dan yang menelpon saya itu adalah orang India. Mereka adalah adminnya dari Adobe Stock dan komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Saya karena komunikasinya masih little, masih sedikit lah bahasa Inggrisnya, akhirnya di situ sering terjadi miskomunikasi ya. Ketika saya komunikasi, saya harus perhatikan dulu apakah bahasa Inggris saya sudah benar, baru saya komunikasi. Jadi agak lama saya komunikasinya, sehingga tidak kurang bagus lah komunikasi saya antara saya dengan adminnya Adobe Stock, mengingat harus menggunakan bahasa Inggris secara penuh. Nah, akhirnya saya menggunakan Gmail dan kita balas-balasan email. Tapi selama 6 bulan berlangsung sampai saat ini, sampai video ini tayang, hasilnya nihil. Akun saya masih tetap di-banned, tidak ada banding sama sekali. Harapan saya mudah-mudahan Adobe Stock itu seperti YouTube ya. Kalau YouTube ketika kita melakukan kesalahan 1 kali, mereka akan memberikan peringatan. Kalau kita melakukan pelanggaran hak cipta 3 kali, barulah akun kita akan di-suspend atau di-banned. Nah, ternyata setelah saya pelajari, desain yang ada di seluruh dunia ini memang ujung-ujungnya akan mirip.
Nah, buat teman-teman yang menggeluti dunia desain grafis, waspadalah di sini ya. Contoh nih, ketika kita membeli sebuah pena ya di warung, pena itu kan bentuknya selalu sama seperti itu. Lalu kita membuatlah desain seperti pena ini. Pena ini warna biru, kita buat desain grafisnya warna biru juga, bentuknya sama dengan pena tersebut. Akhirnya apa? Orang yang pertama kali mengupload desain tersebut sudah mengklaim bahwa dialah pemilik hak cipta pertama kalinya. Sedangkan kita, karena kita uploadnya belakangan, kita dianggap meniru punyanya dia. Padahal kita itu meniru produknya asli, barangnya asli, yaitu pena yang berwarna biru. Nah, inilah teman-teman harus waspadai ketika terjun di dunia desain grafis. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya banting setir, saya pindah topik. Saya angkat tangan lah, karena di desain grafis ini banyak sekali kesamaannya ya. Dan ketika saya pelajari beberapa sumber referensi, banyak yang mengatakan mereka banyak di dispen, banyak di banned di sini, karena memang sulit untuk membuat sebuah desain yang unik, yang berbeda. Pasti ujung-ujungnya akan memiliki kemiripan, dan kalau sudah mirip pasti kita akan diklaim hak ciptanya. Nah, kemanakah saya banting setir? Sekarang saya banting setirnya di fotografi dan videografi, khususnya di bidang nature, foto dan videografi. Kenapa saya memilih nature atau alam, bukan manusia? Karena begini, di sistem Shutterstock dan di Adobe Stock, kita harus punya yang namanya rilis atau izin secara resmi. Bahkan kalau kita di Indonesia, mungkin kita harus tanda tangan di atas materai supaya aman. Jadi kita minta dia, boleh nggak saya upload foto kamu ke Microstock dan saya jual atau saya komersilkan. Kalau dia bilang tidak boleh, maka kita tidak berhak menguploadnya. Kalau kita paksa untuk upload dan suatu hari nanti dia komplain, dia bisa mengajukan ke pengadilan misalkan. Nah, kita di situ bakal kena kasus dan merembet lainnya. Otomatis akun kita juga akan di-suspend. Nah, orang luar negeri males yang namanya berurusan dengan hukum. Makanya dia lebih baik membeli di Microstock daripada mereka membuat gambar dari AI atau artificial intelligence yang sangat berbahaya sekali. Karena yang namanya machine learning bisa saja kesalahan atau error, sehingga ketika mereka menggunakan gambar yang dibuat oleh artificial intelligence, maka akan rentan berisiko. Nah, oleh sebab itu akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke topik natural atau alami atau alam, fotografi dan videografi. Berapa harganya? Harganya masih tetap sama, 0,01 atau kalau tidak salah 1.000 sampai 2.000 rupiah per satu kali download. Kalau video atau footage, kalau dia resolusinya Full HD mungkin sekitar 500.000 kalau sekali download. Dengan catatan ya, kalau ada yang mendownload. Kalau tidak ada yang membeli ya kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi ini sama halnya seperti memancing ya. Teman-teman kalau hobi mancing, dapat ikan tidak dapat ikan pasti akan mancing. Kenapa? Karena hobi. Sama halnya seperti fotografi dan videografi. Kalian dapat downloadan, ada orang yang membeli atau ada orang yang tidak membeli. Kalau kalian hobi dengan fotografi maupun videografi, maka kalian akan tetap lanjut. Nah, inilah yang namanya hobi. Hobi yang menghasilkan. Semoga video ini bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.